Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Ulum rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu menjaga iman kita agar kita tidak tergelincir. Selalu menjaga keyakinan kita agar kita tidak murtad. Selalu menjaga keyakinan kita agar kita benar-benar mati dalam keadaan iman dan Islam. Bukan sekedar kita percaya, tapi kita harus benar-benar menjaga dan berhati-hati. Karena iman itu, ma'asyiral hadirin, akan hilang dengan satu perbuatan, dengan satu kata-kata. Di dalam pembukaan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu mengambil anak keturunan Adam, mengeluarkannya dari punggungnya, wa ajhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil saksi, mengambil sumpah, mengambil janji kepada anak keturunan Adam, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Anak keturunan Adam yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini dalam alam arwah, kita sudah berjanji. Di dalam event-event sebelum-sebelumnya, perjanjian itu, ma'asyiral hadirin, disimpan oleh Allah di dalam Hajar Aswad itu. Maka setiap kita bisa mencium Hajar Aswad itu, seolah-olah kita bisa memperbaiki perjanjian kita lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulu pernah kita dilakukan, yang diwakili oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Hari ini, ma'asyiral hadirin, kami melihat begitu banyak umat Islam murtad, tapi tidak merasa murtadnya itu kapan, murtadnya itu di mana. Mereka tetap sholat, mereka tetap zakat, mereka tetap puasa, tapi puasanya, zakatnya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang suami istri yang setiap hari bertengkar, mengeluarkan kata-kata talak, ia masih merasa bahwa ia adalah suami istri, bahkan dia sudah mengeluarkan kata talak lebih dari 3 kali.
hubungan yang mereka lakukan adalah hubungan perzinahan. Seperti kita percaya dengan adanya klaim-klaim yang mengatakan marrabbuka Habibi Abdullah Al-Haddad, man nabiyuka Habibi Abdullah Al-Haddad. Ketika kita percaya itu, ma'asyiral hadirin, kita otomatis murtad dan keluar dari ajaran agama Islam. Ketika kita percaya, ma'asyiral hadirin, ada orang yang bisa mi'raj ila sidratil muntaha, kita benar-benar murtad. Karena mukjizat itu, karena itu semua tidak akan diberikan kepada jin, kepada malaikat, bahkan kepada manusia. Nabi Muhammad SAW ketika mi'raj itu dituntun dan ditemani oleh malaikat Jibril, dan Jibril tidak akan bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha, hanya Muhammad SAW. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan mi'raj dalam arti sebenarnya jisman wa ruhan illa Muhammad SAW. Maka di sini, ma'asyiral hadirin, di akhir tahun ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tawwil a'maruna wa ibadatillah. Itu percuma. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk bisa beribadah kepadamu. Percuma. Karena apa, ma'asyiral hadirin? Kita sudah murtad. Kita mempercayai, kita dulu pernah bersyahadat tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tapi ketika ada cerita seperti itu, kita biarkan, bahkan kita percaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak peduli bahwa kita statusnya kiai, tidak peduli kita statusnya ustaz, tidak peduli ketika kita status kita gus, atau bahkan kita pernah mondok puluhan tahun lamanya. Tetapi ketika tidak memahami syariat, mereka yang mondok puluhan tahun pun terjerumus masuk ke dalam kemurtadan yang terselubung. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di sini kami tidak rasis. Di sini kami tidak membenci satu golongan atau apa. Tapi di sini kami ingin menyelamatkan akidah iman umat Islam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lamma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Adam, ketika Allah telah menciptakan Adam, masaha dhahrahu min dhahrihi fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Ketika Allah telah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Maka berguguranlah, keluarlah dari punggung Adam itu setiap keturunan-keturunannya. Huwa khaliquha, Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakannya. Min dzurriyyatihi, dari dzurriyyah keturunan Adam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisa, dan Allah menjadikan cahaya di antara dua mata setiap manusia itu adalah cahaya yang terang, min nurihi, dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma rabbuhum 'ala Adam, kemudian dihadapkan pada Adam. Faqala ay rabbi, apa ya Allah? Man haula, siapakah ini semua wahai Allah? Qala haula'i, mereka itu adalah dzurriyyatuka, anak keturunan kamu. Maka di sini ma'asyiral hadirin,
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini mengatakan seolah-olah begini. Dulu ketika kita sebelum diciptakan, kita benar-benar bersaksi. Termasuk mereka yang sekarang ini tidak beragama Islam. Bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini seolah-olah seluruh keturunan Adam ini dihadapkan oleh dua kenyataan. Satu masuk neraka dan satu masuk surga. Yang dulunya banyak puasa, yang dulunya haji, yang dulunya banyak sholat, ternyata masuk neraka. Kenapa? Bukan apa-apa. Karena passwordnya hilang, passwordnya diambil, passwordnya dibuang. Apa itu? Iman. Iman kita ada di dada, iya. Tapi iman kita telah hilang, iman kita telah hancur, iman kita telah sirna. Dengan apa itu ma'asyiral hadirin? Dengan kepercayaan kita, dengan keyakinan mereka, apa yang diceritakan oleh mereka, kita percaya. Maka dari mimbar yang mulia ini kami berharap tidak perlu percaya dengan cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu adalah cerita yang dibuat oleh mereka. Kita tidak boleh mempercayai dan membohonginya. Biarkan saja. Ketika kita percaya, efeknya apa ma'asyiral hadirin? Iman kita akan hilang dan kita akan murtad. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Darul Ulum rahimahumullah. Maka di event yang mulia ini Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Adalah sebagai cambuk bagi kita bahwa kita yang diberikan umur yang panjang pada saat ini, di sisa-sisa umur kita jangan kita sia-siakan. Di usia kita yang senja, jangan kita gunakan untuk macam-macam percaya dan iman kepada selain Allah. Maka pergunakan sisa-sisanya. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah berikan iman yang kuat, Islam yang kuat, sehingga kita menemuinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.